Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, informasi yang akan saya sampaikan yaitu jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan kepada anak sekolah tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Sebenarnya di Indonesia ada cukup banyak sekali jenis bantuan sosial yang diberikan khusus bagi anak sekolah dasar, SMP, dan juga SMA, atau yang biasa disebut dengan bantuan sosial khusus pendidikan. Nah, apa saja jenis bantuan sosialnya? Pastikan nonton video ini sampai habis. Pertama adalah jenis bantuan sosial yang paling populer. Hampir semua orang tua mengetahui jenis bantuan sosial ini, yaitu adalah program Keluarga Harapan khusus untuk komponen pendidikan. Nah, berikut ini untuk besaran bantuan sosial yang akan diterima oleh peserta didik tersebut. Untuk kategori anak SD yaitu sebesar Rp900.000 per tahun, anak SMP sebesar Rp1.500.000 per tahun, dan untuk tingkat SMA yaitu sebesar Rp2.000.000 per tahun. Nah, siapa saja di sini yang anaknya atau keluarganya sudah mendapatkan jenis bantuan sosial ini? Tulis komentarnya di bawah video ini ya. Yang kedua adalah bantuan sosial program Indonesia Pintar dari pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk terus bersekolah. Untuk pendanaannya biasanya berasal dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Dan untuk sasaran siswanya yaitu tingkat SD, SMP, SMA atau SMK atau sederajat, dan berasal dari keluarga penerima PKH atau pemegang kartu KKS atau yang direkomendasikan oleh sekolah masing-masing. Jenis bantuannya yaitu berupa uang tunai yang disalurkan ke rekening siswa melalui Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Dan untuk besaran bantuannya yaitu untuk tingkat SD sebesar Rp450.000 per tahun, untuk SMP sebesar Rp750.000 per tahun, dan untuk SMA atau SMK yaitu sebesar Rp1.800.000 per tahun. Selain itu ada juga PIP dari pemerintah daerah. Dari beberapa daerah mengadaptasi PIP dengan skema serupa untuk memperluas jangkauan bantuannya. Biasanya disebut seperti beasiswa pendidikan daerah, dan untuk sasarannya yaitu berupa anak sekolah dari keluarga kurang mampu di wilayahnya. Dan kadang ini juga mencakup siswa non-formal atau kesetaraan. Bentuk bantuannya bisa berupa uang tunai, subsidi biaya pendidikan langsung, atau paket seragam dan alat tulis. Yang ketiga adalah program pendidikan dari Basnas. Biasanya masuk dalam kategori zakat untuk pendidikan. Seperti contohnya beasiswa cerdas Basnas untuk pelajar dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Dan biasanya jenis bantuan sosialnya diberikan berupa uang tunai atau hingga bantuan seragam atau buku. Selain itu juga ada program sekolah cerdas masih dari Basnas. Nah, siapa saja di sini yang sudah mendapatkan program bantuan sosial ini dari Basnas di tempat tinggalnya? Tulis komentarnya di bawah video ini ya, karena hampir semua wilayah punya akses ke program Basnas ini. Tapi bisa saja jenis dan cakupan bantuannya bisa berbeda-beda. Yang keempat adalah bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan dana BOS. Ini adalah dana dari pemerintah pusat untuk sekolah dan digunakan untuk operasional sekolah agar biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi siswa dan siswinya. Meskipun bantuan ini tidak langsung diterima oleh siswa tersebut, akan tetapi manfaatnya terasa lewat pengurangan biaya sekolah. Ada juga yang disebut dengan bantuan operasional pendidikan atau BOP. Ini khusus untuk lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD dan juga pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan juga paket C.
Jadi, buat Bapak Ibu yang merasa memiliki anggota keluarga yang ingin menempuh pendidikan paket seperti A, B, dan C, maka bisa menanyakan jenis bantuan sosial ini, yaitu nama bantuannya Bantuan Operasional Pendidikan yang bisa digunakan oleh peserta didik kesetaraan seperti paket A, paket B, dan juga paket C. Kelima adalah beasiswa bidik misi. Biasanya untuk jenjang pendidikan tinggi, tapi ada juga jalur khusus beasiswa daerah yang juga mencakup siswa setara SMA atau SMK dari keluarga yang kurang mampu. Yang keenam adalah Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus. Program ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan sosial ini mirip dengan program Indonesia Pintar atau PIP, akan tetapi untuk cakupannya lebih luas lagi. Untuk sasarannya yaitu anak SD hingga anak SMA atau SMK, yaitu akan mendapatkan uang saku dan juga subsidi pangan serta seragam hingga transportasi. Yang ketujuh adalah beasiswa daerah. Biasanya setiap daerah memiliki program beasiswanya sendiri. Salah satu contohnya seperti wilayah Jawa Timur, yaitu dinamakan Jatim Cerdas, khusus wilayah Jawa Timur saja. Contoh berikutnya yaitu beasiswa bantuan pendidikan Jawa Barat, dan tentunya hanya ada di wilayah Jawa Barat saja. Dan bukan hanya itu, karena cukup banyak wilayah di Indonesia yang memiliki beasiswa daerahnya masing-masing. Kedelapan adalah bantuan dari CSR perusahaan. Biasanya beberapa BUMN atau perusahaan swasta memiliki program CSR-nya masing-masing, yang mana programnya yaitu khusus memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Salah satu contohnya yaitu bantuan sosial dari Pertamina atau dari PT PLN atau dari Telkom. Nah, biasanya kalau tempat tinggalnya Bapak Ibu ada cukup banyak sekali perusahaan swasta atau seperti perusahaan batubara misalnya atau perkebunan kelapa sawit, maka biasanya tiap perusahaan swasta tersebut memiliki CSR-nya masing-masing. Dan setiap bulan biasanya akan memberikan santunan atau bantuan kepada warga lokal setempat yang memenuhi syarat. Salah satu contohnya seperti bantuan pendidikan. Kesembilan yaitu santunan pendidikan dari dinas sosial setempat. Biasanya di beberapa daerah punya program khusus di bawah dinas sosial untuk anak yatim, anak piatu, atau dari keluarga yang kurang mampu. 10 adalah program kesetaraan sosial. Biasanya program ini ada atau muncul di daerah-daerah tertentu saja sebagai bentuk komunitas yang mana juga dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Ke-11 atau yang terakhir adalah bantuan dari yayasan atau lembaga filantropi. Misalnya beasiswa dari Dompet Duafa atau Rumah Zakat atau lembaga filantropi lainnya yang fokus pada pendidikan. Bantuan sosial ini tergantung kebijakan pusat maupun daerah. Jadi, akses dan nama programnya bisa saja berbeda-beda. Baiklah, jadi itu tadi ada cukup banyak sekali jenis bantuan sosial yang khusus diberikan kepada anak-anak sekolah yang berada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, jenis bantuan sosial tadi berbagai macam sumbernya. Ada yang sumber dananya dari pemerintah daerah dan juga ada yang dari pemerintah pusat. Bahkan ada yang dalam bentuk hibah dari perusahaan swasta setempat atau bahkan dari BUMN. Dan ada juga dari Badan Zakat Nasional atau dari Basnas. Nah, siapa saja di sini yang sudah mendapatkan salah satu jenis bantuan sosial tersebut? Silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan buat Bapak Ibu yang belum menerima bantuan sosial sama sekali, tapi keluarganya atau Anda merasa butuh dan layak menerima bantuan sosial tersebut, maka ke-11 jenis bantuan sosial yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa pilih salah satunya dan tanyakan langsung kepada petugasnya masing-masing.
Baiklah, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.